Hai sahabat Profesional dimanapun kalian berada, lagi bersama saya Akmal Dupi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian. Nanti kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pahami, yang harus kita pegang teguh sebelum kita terjun dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia. Yang seperti itu yang akan membantu kita mendapatkan cuan ataupun profit dalam saham. Ya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan instrumen yang sekiranya membutuhkan materi edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, dalam segmen saya kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan pemula, ya, yang baru memulai trading di saham. Nah, jadi pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan pemula yang dilakukan oleh orang yang bertransaksi di pasar modal. Ya, karena mereka menyamakan konsep di pasar konvensional dengan pasar modal atau di saham. Nah, kemudian yang kedua nih, ya, ada kesalahan yang selanjutnya, yaitu orang yang pernah melakukan transaksi di instrumen derivatif, ya, mau forex atau kripto, kemudian mencoba di saham. Nah, inilah kesalahannya, karena mereka menyamakan mindset mereka pada saat mereka bertransaksi atau trading di forex, dibawa ke saham. Nah, padahal ini adalah sesuatu yang berbeda, ya, karena memang kalau kita di forex itu kan kita bisa jual kosong, ya, artinya kita bisa langsung melakukan transaksi jual walaupun kita tidak memegang barang apapun. Nah, jadi kalau di forex juga ada yang namanya stop loss, ya, karena memang kita itu membelinya adalah angka, kita melakukan transaksi angka dan kita melakukan transaksi atas kontrak, ya, kita bertransaksi kontrak berjangka, kita tidak punya barangnya. Ya, beda kalau misalkan kita transaksi di saham. Nah, kalau misalkan kita di saham, berarti kita membeli perusahaan. Ya, kita membeli perusahaannya. Kita punya, ya, barang itu secara real, meskipun dicatatkan secara elektronik. Nah, tapi kita punya itu. Kita memiliki barang real, ya, baru kita bisa jual. Ya, tidak mungkin kita di saham itu bisa langsung jual saham tanpa kita beli duluan. Nah, ini kesalahan yang pertama. Nah, kemudian dalam forex itu ada yang namanya juga istilah-istilah, ya, istilah-istilah dalam trading. Kalau misalkan dia jangka pendek, mereka biasanya sebutnya scalping. Ya, jadi scalping itu adalah apa namanya? Mereka mencari untung, ya, persentase keuntungan yang kecil untuk mencegah nanti adanya penurunan yang lebih dalam. Nah, sebenarnya mirip, ya, dengan di saham, tapi kalau di saham kita sebutnya one day trading. Nah, one day trading itu adalah orang yang bertransaksi atau trading dalam jangka waktu 1 jam atau di bawah 1 hari. Nah, itu, ya. Nah, kemudian di saham juga kita sebutnya kalau jangka pendek itu adalah short term, ya, short term trading. Kalau jangka menengah itu medium term, kalau misalkan jangka panjang itu adalah long term. Nah, kemudian dalam dunia saham juga kita harus pahami, ya, bahwa ada rentang waktu yang harus kita pahami dalam kita menentukan keputusan kita membeli saham di masa depan. Nah, sebagai contoh misalkan kalau short term itu kita analisanya adalah 5 sampai 20 hari. Ya, 5 sampai 20 hari. Nah, itu juga kita menggunakan moving average 5, ya. Moving 5. Nah, kalau medium term itu kita jangka waktu tradingnya adalah 20 sampai 50 hari kerja. Nah, jadi 1 bulan itu dalam dunia saham itu kan hanya 20 hari. Nah, beda kalau misalkan di forex itu kan full, ya, transaksinya bisa full
24 jam. Nah, Senin sampai Jumat. Nah, itu full 24 jam. Tapi kalau di saham, itu 20 hari kerja, itu dari jam 10 sampai jam 5. Nah, itu jam WITA ya. Nah, kalau misalkan tradingnya long term, itu adalah di atas 50 hari, teman-teman. Nah, kesalahan pemula yang dilakukan oleh trader di saham, itu adalah biasanya mereka itu tradingnya itu ya antara 1 sampai 2 hari. Nah, itu kan pendek sekali. Nah, sementara mereka menggunakan moving average 20. Ya, yang dimana moving average ini terbentuk dari harga 20 hari. Ya, dimana itu adalah 1 bulan. Nah, tapi mereka menggunakan moving average 20 untuk menganalisa selama 2 hari. Nah, kemudian 2 hari mereka sell, mereka jual, ya, kemudian 2 hari lagi mereka beli lagi, kemudian jual lagi dalam jangka waktu 2 hari. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Nah, ini akan membuat pembacaan itu menjadi keliru, ya, keputusan kita menjadi keliru, teman. Nah, jadi kalau memang di forex itu dengan saham itu berbeda ya. Nah, kalau misalkan tadi kita di forex itu kita membelinya adalah angka, karena kita membeli sebuah kontrak, ya. Misalkan nih pair USD, ya, USD gold itu misalnya. Itu kan berarti kita tidak memegang USD dan goldnya kan. Kita tidak memiliki USD, kemudian kita transaksikan untuk gold. Tapi kita hanya membeli kontraknya, ya. Artinya kita derivatifnya, turunannya, kita tidak memegang uang dolarnya secara langsung. Tapi kalau misalkan kita di saham, ya, itu kita membeli perusahaan, ya, kita tidak membeli angka, kita membeli lembar saham. Walaupun meskipun kalau zaman dulu itu kita memang benar-benar pegang lembar sahamnya, tapi sekarang karena memang zaman sudah modern, itu semua dicatatkan secara elektronik. Dan juga kalau kita bertransaksi di saham itu tidak ada yang namanya stop loss, teman-teman. Ya, yang ada adalah jual rugi, karena teman-teman punya barang. Nah, kemudian karena teman-teman tidak bisa menganalisa, teman-teman ya jual rugi, jual di bawah harga belinya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, bedanya juga kalau misalkan di forex itu ada yang namanya margin call ya, teman-teman. Ya, karena teman-teman itu bertransaksi di forex, itu ada yang namanya leverage ya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan leverage 1/1000, berarti teman-teman modalnya teman-teman itu dibantu 1000 kali. Nah, sehingga namanya margin itu kan adalah utang ya, teman-teman ya. Teman-teman utang. Jadi kalau misalkan teman-teman itu akhirnya nilainya menjadi turun, ya otomatis kalau dana yang ada di akun teman-teman itu sudah melebihi, ya, penurunannya sudah melebihi dana yang ada, maka akan terjadi margin call, ya, langsung diputus, langsung dilakukan transaksi jual, ya, sehingga teman-teman pasti akan rugi, tidak bisa mengembalikan lagi. Nah, bedanya kalau misalkan di saham, ya, itu selama kita tidak jual, ya, selama kita tidak jual, ya, itu memang masih yang namanya rugi di atas kertas, ya, kasarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melakukan manajemen, ya memang kita harus berani, ya, berani juga untuk melakukan jual rugi. Nah, tapi selama kita masih megang sahamnya, ya, kita tidak jual, tapi kita percaya dengan perusahaan ini, nah, kita kemudian bisa juga melakukan beli di bawah misalkan, ya. Kita bisa lagi akumulasi harga saham di bawah. Nah, sehingga nanti secara otomatis akan terbentuk harga average atau harga rata-rata. Nah, jadi memang banyak sekali, ya, banyak lagi nanti perbedaan antara forex dan juga di saham, ya. Belum lagi nanti ada transaksi derivatif lainnya, ada gold, ada oil, nah juga apa namanya, dan lain sebagainya, ya. Jadi memang itu adalah transaksi yang dimana kita membeli kontraknya, kontrak berjangka, ya. Kita tidak memegang emasnya, kita tidak memegang minyaknya, kita juga tidak memegang perak misalkan, dan lain sebagainya. Ya, kita bertransaksi atas kontrak, ya, kontrak berjangka. Dan kalau misalkan di saham memang itu memiliki apa namanya, kita memegang barangnya, kita real, ya, bertransaksi saham perusahaan secara real. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena memang saya sendiri adalah dulunya adalah korban, ya. Artinya pertama yang saya kenal itu adalah binary option, ya. Kenapa bisa ke binary option dulu? Ya, karena saya pada awalnya itu sama seperti kebanyakan orang, ingin mencari uang dengan cara yang paling mudah, dan paling gampang. Nah, kemudian karena tergiur juga oleh iklan-iklan,
yang berseliweran di internet, yang di media sosial, akhirnya bergabung di binary option. Nah, di binary option akhirnya gagal. Saya kemudian belajar menemukanlah forex, ya. Forex yang katanya tadi bisa kita mendapatkan untung dari dua arah, dari beli dari jual. Ya udah, saya ikut saja di forex. Nah, akhirnya di forex juga gagal, ya. Kemudian terjun lagi di saham. Nah, setelah di saham baru saya menemukan passion saya, karena memang saya melakukan tidak hanya melakukan trading, tapi saya juga bisa berinvestasi. Nah, ya, dari cerita saya keseluruhan bahwa saya di binary option dan forex dan juga saham, ya, karena pada saat waktu itu saya masih memiliki pekerjaan utama, jadi pada saat saya melakukan trading itu gagal semua, karena memang kalau kita ingin sukses di trading, ya kita harus berani yang namanya belajar, ya. Belajar itu artinya jatuh bangun dan juga mengorbankan waktu kita untuk melihat, ya, mempelajari market. Tidak bisa kita menjadikan trading ini di dunia forex dan juga saham itu sebagai kerjaan sampingan, ya, yang ada pasti rugi, karena kita hanya memiliki waktu 20 menit di depan monitor, tapi kita ngotot ingin nyari uang, ya, yang ada kerjaan terbengkalai, kemudian trading jadi kacau. Nah, ya, jadi memang kalau kita ingin fokus trading, ya udah kita fokus trading, luangkan waktu lebih untuk kita mempelajari market. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa trading? Sementara kalau di saham saja itu menggunakan jam kerja, dan kita juga kerja di pekerjaan lain, pekerjaan utama, di mana sama-sama jam kerjanya. Nah, kemudian kita dimonitor hanya seadanya. Pada saat jam istirahat kerja utama, baru kita melihat monitor. Ini pasti rugi. Nah, kemudian ada jalan lainnya, ya, kita adalah berinvestasi. Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek video saya sebelumnya. Ya, di sana saya sudah bahas tuntas tentang bagaimana cara kita mengatur pengeluaran kita sebagai seorang yang memiliki pekerjaan utama, dan bagaimana kita juga bisa sukses di saham tanpa meninggalkan pekerjaan utama kita. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian sudah saya bahas juga dalam video kali ini, ya. Teman-teman harus pilih dulu instrumen investasi mana yang teman-teman ingin jalani, ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Ya, semua sama-sama bisa menghasilkan, baik di forex maupun di saham. Sekarang tinggal teman-teman, saya serahkan kembali ke teman-teman. Profil risikonya ada di mana, dan passionnya ada di mana. Nah, jika ada di saham, jalani sahamnya. Ya, kenali perusahaannya, pahami perusahaannya, kemudian mulai investasikan. Nah, kalau di forex juga demikian, ya, teman-teman pelajari setiap pair, karena banyak sekali ada pair, ya, pasangan mata uang itu juga banyak sekali ada di forex, dan menurut saya jauh lebih kompleks, ya, karena ada yang namanya leverage, ada margin dan selain sebagainya. Nah, ini harus teman-teman pahami betul, ya, jangan sampai teman-teman asal belajar aja, ya. Ya udah deh, saya belajar sambil jalan, yang ada uang teman-teman habis, ya, tabungan habis, pekerjaan kacau, trading nggak karuan. Nah, ya, jadi sekian dulu dari saya. Nanti dalam video-video saya selanjutnya saya akan banyak membahas tentang mindset, ya, mindset, kemudian ada teknik-teknik juga, ya, tentang bagaimana kita bisa menganalisa yang tepat, ya, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, baik investasi saham dan juga trading, ya, saham. Nah, baik, jadi teman-teman nyalakan terus loncengnya, ya, agar teman-teman menjadi yang pertama dalam mendapatkan info dan update-update menarik, dan juga materi-materi terbaru dari investasi dan juga trading. Saya Iman Hidup Andika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.